Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ade Febrian dalam program TV Parlemen DPRD Kota Makassar. Kali ini kami memberi informasi seputar kegiatan DPRD Makassar, salah satunya Badan Anggaran DPRD Makassar menggelar rapat evaluasi penggunaan anggaran COVID-19 bersama SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Badan Anggaran Banggar DPRD Makassar menyoroti penyaluran penggunaan anggaran COVID-19 di Makassar. DPRD mempertanyakan skema penyaluran bantuan pada rapat bersama dengan agenda evaluasi dana COVID Jumat 29 Mei 2020. Badan Anggaran Banggar DPRD Makassar mengevaluasi penggunaan anggaran COVID-19 Jumat 29 Mei 2020. Pembahasan evaluasi tersebut melalui rapat kerja bersama tim anggaran pemerintah daerah, TAPD, dan tim gugus tugas. Rapat kerja bersama ini dipimpin langsung Koordinator Banggar, Adi Rashid Ali didampingi Wakil Ketua 3 DPRD Makassar, Andi Nurhaldin Nurdin Halid, dan dihadiri seluruh anggota Banggar DPRD Makassar. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota Banggar DPRD Makassar mempertegas terkait progres penggunaan anggaran COVID-19 oleh Dinas Sosial. Sebelum mengesahkan penggunaan anggaran untuk parsial ketiga, Banggar meminta pemerintah kota merincikan realisasi anggaran pada parsial pertama dan kedua. Banggar menyimpulkan bahwa penyerapan anggaran masih belum optimal sehingga penggunaannya pun masih sulit untuk ditetapkan secepat mungkin. Hal ini juga berdampak pada realisasi anggaran yang dilakukan tiap SKPD dalam penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Banggar juga meminta agar Pemkot bersinergi dengan DPRD dalam merefocusing anggaran dalam parsial ketiga yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini. Mardiantola Hamid, Selebes TV. Sementara itu, pemirsa, Koordinator Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rashid Ali, mempertanyakan lini masa atau timeline penanganan COVID-19. Ia pun menekan Pemkot segera memasukkan rincian realisasi penggunaan dana COVID-19, menyusul masih banyak anggaran COVID yang belum terserap. Berikut kami sajikan pernyataan lengkap Ketua Banggar DPRD Makassar, Adi Rashid Ali. Ya, pertama kami minta realisasi penggunaan anggaran APBD 2000 terkait dengan COVID-19 sampai sejauh mana. Ternyata masih banyak anggaran belum terserap anggaran terkait dengan COVID-19 karena ada beberapa faktor. Nah, oleh karena itu saya juga ingin mempertanyakan ini COVID ini timeline-nya sampai kapan, jangan sampai anggaran terbuang habis terkait dengan COVID ini tapi tidak ada kejelasan. Nah, itu yang kita minta. Nah, ini sudah diadakan parsial kedua masih banyak anggaran yang belum terpakai, termasuk juga di Dinsos yang penanganan beras. Parsial pertama sudah minta anggaran 42 miliar, ini minta lagi 10 miliar. Sedangkan di parsial pertama nggak beres-beres, parsial kedua minta lagi. Ini kan kacau jadinya. Dan saya minta kepada pemerintah kota hargai badan anggaran sebagai hak budgeting. Ya, jangan berlindung di balik undang-undang darurat nasional. Anda tidak melibatkan kami dalam melakukan refocusing. Jadi ini yang kami sampaikan kepada pemerintah kota, kepada PJ baru, agar kita bisa sinergi, sama-sama kita perangi COVID-19 ini, tapi harus ada timeline, harus ada batas waktu. Sembako juga harus ada batas waktu, nggak mungkin kita semua untuk sembako. Sampai kapan? Sembako ini nggak pernah akan habis ini. Nah, terkait dengan dinas kesehatan juga kita minta sampai kapan? Karena begini, orang terpapar corona iya, tapi belum tentu terinfeksi. Karena ini soal imun. Pemirsa, anggota Banggar dari fraksi Golkar Wahab Tahir menilai ada potensi APBD Pemkot menjadi defisit. Salah satu indikatornya tidak berputarnya sektor real ekonomi yang menjadi sumber pemasukan pendapatan asli daerah selama ini. Anggota Badan Anggaran dari fraksi Golkar, Wahab Tahir, meminta Pemkot Makassar mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kerjasama dengan legislatif. Wahab menduga ada potensi APBD Pemkot menjadi defisit, menyusul sektor real perekonomian tidak berputar. Padahal, selama ini sektor tersebut menjadi salah satu pemasukan pendapatan asli daerah yang merupakan sumber biaya pembangunan daerah selama ini. Wahab Tahir menegaskan, upaya refocusing yang ditempuh Pemkot Makassar
boleh jadi sebagai langkah untuk menambal potensi defisit APBD. Saya ini sudah 3 periode di sini. Saya melihat ada potensi APBD kita menjadi defisit. Oleh karena itu tadi bahwa salah satu sumber biaya pembangunan kita ini adalah kan PAD. Nah, sementara sektor real ekonomi ini tidak berputar. Saya khawatir kalau kemudian potensi defisit itu dipakai menambalnya melalui refocusing itu tadi. Seperti itu, boleh jadi seperti itu. Tapi kan kita ingin ada keterbukaan. Prinsip kerjasama itu antara DPR dengan eksekutif dalam kesejajaran adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas itu saling membuka diri, saling membagi informasi. Jangan membuat asumsi-asumsi seolah-olah padahal kita sudah tebak asumsi dasarnya. Wahab Tahir menyarankan dalam sistem ketatanegaraan seperti pembahasan peralihan anggaran, Pemkot seharusnya membuka diri dengan berkonsultasi kepada DPRD sehingga tidak menimbulkan asumsi-asumsi negatif. Ia mengaku selama peralihan dana COVID, Pemkot tidak pernah berkonsultasi dengan Dewan. Mardiantullah Hamid, Slebes TV. Anggota Banggar DPRD Makassar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yeni Rahman meminta Pemkot merinci secara detail mungkin alur penggunaan dana COVID-19. Ia mendesak Pemkot segera menyerahkan daftar rincian anggaran tersebut ke Banggar sebelum parsial ketiga. Badan Anggaran DPRD Makassar mempertanyakan transparansi penggunaan dana COVID-19 oleh Pemkot Makassar, terutama anggaran yang diperuntukkan bagi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang paling besar mengelola anggaran COVID. Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yeni Rahman mendesak Pemkot segera memberikan daftar rincian penggunaan dana COVID kepada Badan Anggaran sebelum parsial ketiga. Yeni menegaskan setidaknya sudah 7 kali Banggar menggelar rapat bersama dengan Pemkot Makassar perihal evaluasi penggunaan dana COVID-19. Namun Pemkot belum juga memberikan rincian tersebut. Fokus kepada yang kami ingin tahu adalah rincian-rincian anggaran yang telah digunakan oleh pemerintah kota dalam hal ini ya. Beberapa SKPD yang fokus yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita ingin melihat rinciannya, tetapi pada kesempatan ini hal itu kami belum dapatkan dan kami mendesak untuk segera kami bisa lihat rincian-rincian pengeluarannya. Walaupun tadi sebenarnya sudah disampaikan secara lisan, tetapi itu masih secara umum. Yang kami harapkan ini kami bisa melihat secara detailnya anggaran seperti itu. Sebelumnya, Pemkot kata Yeni telah berkali-kali diminta daftar rincian alur pengeluaran dana COVID-19, sehingga sebelum parsial ketiga dilakukan, realokasi anggaran bisa tepat terukur dan tepat sasaran. Mardiantullah Hamid, Slebes TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Makassar dari fraksi Partai Golkar Andi Nurhaldin Nurdin Halid menegaskan tidak transparannya penggunaan dana COVID-19 Pemkot Makassar. Sebelumnya sempat membuat Banggar geram hingga Banggar mewacanakan membentuk panitia khusus untuk mengusut penyaluran dana bansos tersebut. Berikut pernyataan Andi Nurhaldin Nurdin Halid. Ya, sebenarnya ini sangat urgensi karena anggota dewan, hampir 50 anggota dewan ini merasa dikebiri tentang masalah haknya budgeting. Nah, salah satu tugas tupoksi anggota dewan itu adalah tentang budgeting juga. Nah, bagaimana caranya budgeting ini kita bisa kontrol, habis itu kita pengawasan ke bawah, karena banyak dari teman-teman kita juga, khususnya saya pribadi, itu menganggap yang dialokasikan ini tidak terlalu masuk akal gitu loh. Nah, makanya dengan rapat ini kita mau dengar. Nah, karena kemarin rapat-rapat Banggar sebelumnya mungkin sudah 14 kali sampai sekarang ini tidak ada penjelasan yang secara detail anggaran yang dimasukkan di COVID ini kemana semua. Tidak pernah kita lihat contoh tentang masalah masker. Katanya untuk bagi-bagi masker yang diadakan sampai 1 juta masker. Nah, kalau kita lihat masyarakat kebanyakan kita ini dari partai, dari LSM yang kebanyakan menyumbang saja. Nah, tidak ada dari dinas kesehatan atau tidak Pemkot. Nah, ini kita mau lihat, mungkin ada dia bagi-bagikan masker, tapi mungkin tidak terang-terangan. Nah, itu yang harus kita tahu sebenarnya. Ada targetnya mungkin berapa kali lagi rapat dengan Banggar? Kita harapkan di hari Selasa ini bisa transparansi semuanya, bisa jelas sebelum kita masuk di bulan 7 tentang anggaran perubahan.
Itu kita mau fokus karena dinas sosial ini jangan cuma masalah tentang bagi-bagi sembako. Kita lihat masih banyak di jalan-jalanan itu tentang anak-anak jalanan yang mungkin tidak diperhatikan. Nah itu kan salah satu pekerjaan dinas sosial itu adalah memperhatikan mereka. Tidak apa-apa fokus sama dampak COVID ini, tapi yang penting juga harus dilihat juga dampak sama anak-anak jalanan, sama orang-orang miskin. Ya, karena yang kita tahu 60.000 sembako yang kemarin dibagi di parsial pertama dan kedua nanti ini kita belum tahu semuanya. Tapi tadi setelah kita rapat dari dinas sosial itu sudah menjelaskan dari setiap kecamatan sudah menerima sekian-sekian sembako dan totalnya cuma 60.000. Nah ini harus kita periksa juga. Ada beberapa anggota yang menanyakan, katanya kemarin anggarannya 600.000 per paket. Nah ujung-ujungnya di bawah lapangan cuma 400.000. Nah kita mau lihat sisanya ini dari kemana gitu loh. Saya rasa masyarakat tidak perlu nominal itu harus besar, tapi yang penting banyak bisa dia kena. Ya harusnya misalnya dari anggaran itu yang 24 miliar itu baru sekitar dari 42 miliar ini baru sekitar 24, sekitar 57% saya terrealisasi. Jadi buat apa kita tambahkan anggarannya kalau dana kemarin saya belum habis, itu aja. Anggota DPRD Makassar dari fraksi Partai Nasdem, Supratman mendesak Pemkot segera merinci penggunaan anggaran COVID-19. Dengan demikian bisa menjawab isu markup anggaran alias pemotongan nilai besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat. Pemerintah Kota Makassar telah 2 kali melakukan parsial anggaran menyusul situasi pandemi COVID-19. Namun demikian, Pemkot hingga sejauh ini belum memberikan daftar rincian alur penggunaan anggaran tersebut. Anggota DPRD Makassar dari fraksi Nasdem yang juga Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman mengatakan pihaknya meminta agar OPD terkait yang paling banyak mengelola dana COVID-19 untuk membuat rincian penggunaan anggarannya. Hal tersebut menurut supaya untuk menjawab isu yang berkembang terkait adanya dugaan markup anggaran alias pemotongan nilai besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat. Jumlah paket yang terbagi ke masyarakat yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial, kemudian kita pertanyakan juga ke beberapa dinas terkait yang memakai anggaran ini, baik itu dari BPBD terkait penyemprotan disinfektan, kemudian pembagian cairan disinfektan dan alat penyemprot ke setiap kelurahan. Kemudian kami juga pertanyakan terkait dengan anggaran rekupusing ini adalah anggaran yang di kelurahan. Ada anggaran kelurahan itu 450 juta per kelurahan. Nah sekarang itu di rekupusing menjadi sisa 50, diambil 400 jutanya. Pertanyaannya 50 jutanya itu dipakai untuk kelurahan, katanya anggaran untuk posko Kopik. Ada hal yang tidak terlalu menarik terkait dengan anggaran 50 juta di kelurahan itu. Apakah itu betul dipakai anggaran itu atau hanya sekedar formalitas saja? Karena kan hampir kita pada saat pandemi ini di kelurahan itu tidak nampak bahwa memang melakukan aktivitas sebagai berposko. Karena kita kan punya posko kecamatan, punya posko induk terkait dengan COVID ini, kemudian ada posko perbatasan yang kita lakukan. Inilah semua yang kita pertanyakan terkait dengan anggaran-anggaran tadi. Kita butuh penjelasan detail, dikemanakan anggaran sebanyak itu. Supratman menambahkan, DPRD secara sepenuhnya tidak sentimen terhadap Pemkot mengenai penggunaan dana COVID-19. Ia mengaku pihaknya bersama Banggar hanya sebatas menjalankan fungsi hak budgetingnya. Sementara itu, pemirsa, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Makassar, Abdi Asmara menilai penggunaan dana COVID paling krusial di Dinas Sosial karena hal tersebut berkaitan dengan bansos yang dibagikan kepada masyarakat. Karenanya, pertanggungjawaban melalui rincian penyalurannya diakui sangat penting. Anggota Banggar DPRD Makassar dari fraksi Demokrat, Abdi Asmara meminta tim anggaran pemerintah daerah, TAPD Pemkot Makassar, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana COVID-19, terutama dana yang digunakan dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial. Abdi Asmara menilai dinas sosial memang menjadi paling krusial, di antaranya OPD lain yang mengelola dana COVID, lantaran nilainya yang cukup besar. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan meminta detail penerima bansos yang tersebar di 153 kelurahan di 15 kecamatan di Makassar. Dengan begitu, transparansi penggunaan dana COVID diakui Abdi Asmara bisa dilihat masyarakat, terutama mereka yang menerima bantuan sosial. Dari Dinas Sosial sudah mengatakan anggaran dari 26 miliar itu sudah belanjakan sebagian. Begitu juga dari BNPB, Dinas Sosial. Yang paling krusial adalah Dinas Sosial, karena ini sangat berkaitan dengan bansos sembako yang dibagikan ke masyarakat.
Dari anggaran 42 miliar dia sudah belanjakan sekitar 25 miliar. Nah, kita minta pertanggungjawabannya seperti apa? Saya meminta 15 kelurahan itu 15 kecamatan itu dari 153 kelurahan itu datanya di breakdown berapa per kelurahan yang sudah dibagikan sehingga dana anggaran yang digunakan ini adalah bisa transparansi kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang penerima bantuan sosial ini. Oleh karena itu pada rapat ini hari kita sangat berharap pemerintah kota dalam hal ini PJ fokus untuk melihat anggaran COVID yang sudah kita parsialkan ini. Ia berharap PJ Wali Kota Makassar yang baru bisa fokus melihat dana COVID-19 yang telah diparsialkan tersebut. Abdi Asmara menambahkan, pertanggungjawaban dana COVID tersebut memang sangat perlu mengingat nilainya yang cukup besar. Pemirsa, legislator DPRD Makassar dari fraksi PDI Perjuangan Mesak Raymond Rante Padang berharap agar anggaran pemerintah Kota Makassar yang telah diparsialkan digunakan secara maksimal, terutama dalam hal penanganan COVID-19. Anggota Badan Anggaran dari fraksi PDI Perjuangan Mesak Raymond Rante Padang berharap dengan anggaran yang besar, COVID-19 bisa diputus mata rantai penyebarannya. Ia pun meminta Pemkot Makassar untuk maksimal menggunakan anggaran yang telah diparsialkan. Oleh karena itu, Mesak menegaskan agar penggunaan dana COVID-19 diberikan pertanggungjawaban yang jelas sehingga anggaran yang digelontorkan untuk penanganan COVID tidak sia-sia. Kita berharap pemerintah kota dengan anggaran yang besar ini betul-betul digunakan dengan maksimal. Karena kita berharap bahwa penyebaran COVID ini bisa diputuskan mata rantainya. Banyak anggaran yang digunakan dan betul-betul digunakan secara maksimal dan diberikan pertanggungjawaban yang jelas. Karena ini sangat longgar anggarannya. Kita berharap itu betul-betul pemerintah kota ini betul-betul menggunakan anggaran secara maksimal. Mesak tak menampik jika hampir semua OPD yang mengelola dana COVID telah melaporkan penggunaan anggarannya. Hanya saja, pelaporan tersebut dinilainya tidak rinci sehingga Dewan tidak bisa melihat alur penggunaannya, mulai dari anggaran yang bersumber dari APBD Pemkot, Provinsi, dan Pusat. Mardianto Lahamid, Selebes TV. Demikian TV Parlemen episode kali ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap jaga kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah dalam mencegah makin meluasnya penyebaran COVID-19. Saya Ade Febrian pamit, terima kasih dan sampai jumpa.